Dalam SA 700.34 menjelaskan bahwa laporan auditor harus memuat suatu bagian yang berjudul opini. Tanggung jawab utama auditor eksternal adalah memberikan opini atas kewajiban pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Mereka juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi, terlebih di luar organisasi. Antara lain, untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut. SA 700.6 menetapkan tujuan auditor dalam tahap audit sebagai berikut. 1. Merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkannya atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti audit yang dikumpulkannya. 2. Memberikan dengan jelas opininya melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dari opini tersebut. Perumusan opini auditor atas laporan keuangan SA 700-10 menyatakan bahwa auditor wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material. Jadi, akuntan publik tidak boleh membuat opini tidak sesuai dengan bentuk baku. Adapun bentuk opini auditor ini terdiri atas dua, yaitu 1. Opini tanpa modifikasi. Auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan merujuk atau menjelaskan dengan cukup kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam SA 700.15. 2. Auditor wajib memberikan opini yang tidak dimodifikasi atau WTP ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. A. Opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian jika menemukan kondisi seperti berikut. 1. Laporan keuangan lengkap. 2. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap. 3. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perilaku kerja. 4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. 5. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti 1. Ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas. 2. Kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. 3. Auditor ingin menekankan suatu hal. B. Opini wajar dengan pengecualian. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak prevasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terakreditasi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak prevasif. C. Opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terakreditasi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. D. Opini tidak wajar.
diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Di saat pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambah dalam laporan audit baku, keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar, tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditor. Paragraf penjelasan ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum, b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, c. Auditor setuju dengan suatu penyimpanan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, d. Penekanan atas suatu hal, e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 1. Adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. 2. Peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca. 3. Deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan dengan laporan keuangan tahun yang lalu. Dan keempat, ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Pada saat paragraf hal lain mengacu kepada fakta bahwa auditor juga telah menerbitkan laporan auditor atas laporan keuangan yang disusun, paragraf hal lain, yakni suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut auditor relevan bagi permasalahan penggunaan laporan keuangan atas audit. Tanggung jawab auditor laporan audit. A5 dalam kondisi yang sangat jarang terjadi ketika auditor tidak dapat menarik diri dari perikatan meskipun dampak terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup. Audit oleh manajemen adalah pervasif. Auditor dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan paragraf hal lain dalam laporan auditor untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk menarik diri dari perikatan.